Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gede Reaktama. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang Oracle Database Foundation di bagian 2.2. Nah, di bagian 2.2 ini kita akan membahas tentang model data konseptual dan fisik. Oke, ini panduan belajarnya, kita sudah sampai di model data konseptual dan fisik ya. Oke, tujuan pembelajaran di sini yang pertama menjelaskan model data konseptual, menjelaskan model data logis ya, menguraikan model data fisik, kemudian yang berikutnya adalah menganalisis persamaan dan perbedaan antara model data konseptual dan fisik ya. Oke, apa itu model data konseptual ya? Nah, di sini kalau kita lihat dari kata konseptual ya, berarti dalam bentuk konsep ya, belum jadi ya, masih di konsep. Nah, di sini kita lihat di pengertiannya adalah menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis didasarkan pada kebutuhan saat ini namun dapat mencerminkan kebutuhan masa depan. Memenuhi kebutuhan bisnis apa ideal secara konseptual tetapi tidak memenuhi implementasinya apa yang secara fisik memungkinkan. Jadi konsep ya. Kalau kita lihat dari si konseptual berarti masih dalam bentuk konsep, baru coret-coret ya. Jadi di sini kita masih menentukan entitinya, kita masih menentukan atributnya ya, masih dalam bentuk konsep saja. Nah, di sini kalau kita lihat ya, apa itu model konsep? Ya di sini mengidentifikasi ya di sini kita mengidentifikasi entitas, atribut ya. Itu masih dalam bentuk konsep ya. Jadi di sini kita hanya menentukan entitas, entitas penting ya. Kemudian hubungan di antara entitasnya saja. Nah, ini yang disebut dengan konsep. Ya, kita baru menentukan entitas dan hubungannya di antara entitas yang kita tentukan. Nah, di sini di dalam konseptual ini kita belum menentukan atribut jadi objek yang menjadi kolom-kolomnya itu ya. Jadi kita belum menentukan atributnya dan juga kita belum menentukan primary key-nya ya. Kita belum menentukan primary key-nya. Jadi kita hanya menentukan entitas dan hubungannya saja. Itu ya yang dinamakan dengan model konseptual. Jadi hanya dalam bentuk konsepnya. Nah, kalau kita lihat apa itu model logis? Nah, di sini kalau sudah dalam bentuk logis, berarti di sini meliputi semua entitas dan hubungan di dalamnya. Jadi sudah ada entitas, sudah ada hubungannya ya. Kemudian sudah dalam bentuk ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian kita sudah menentukan atributnya. Kemudian kita sudah menentukan UID ya. Kemudian di sini juga kita sudah menentukan opsionalitas atribut. Kemudian kita sudah di sini menentukan opsional dan kardinalitas hubungan. Nah, ini kalau model logis ya. Sudah ada atribut, sudah ada entitas, sudah ada UID ya. Kemudian juga sudah ada opsionalitas dan kardinalitas hubungan. Nah, itu model logis. Oke, kalau model fisik bagaimana? Berarti kalau model fisik ini sudah merupakan perluasan dari model data logis. Nah, di sini kita sudah menentukan definisi tabelnya, jenis datanya, presisi ya. Kemudian mengidentifikasi tampilannya, indeksnya, dan objek ke database lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan di database tertentu. Kemudian di sini kita sudah menampilkan semua struktur ya. Semua struktur termasuk kolom, primary key, foreign key ya. Itu fisik. Jadi sudah database-nya itu sudah lengkap. Tinggal kita mau pergunakan ya, atau kita tinggal mau
ekspor kalau kita bikin di database data modeler ya. Jadi sudah siap digunakan database-nya ya. Sudah lengkap. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat model data fisik. Jadi dari model data, entitas model sebagai tabel, jadi menentukan entitasnya dulu, kemudian menentukan hubungan sebagai for key-nya, kemudian setelah menentukan hubungannya, kita akan menentukan atribut ya, atribut-atributnya yang akan ini sebagai kolom nanti dalam database. Kemudian yang berikutnya adalah memodifikasi model data fisik berdasarkan batasan dan pernyataan fisik. Oke, setelah itu kita memodifikasinya ya. Nah, itu langkah-langkah untuk membuat model data fisik. Nah, ini model data konseptual dan fisik. Nah, di sini seni perencanaan, pengembangan, dan penyampaian memberikan hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses penangkapan konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis, kemudian menggambarkan konsep tersebut secara visual dalam bentuk diagram. Kemudian diagram ini menjadi cetak biru untuk mendesain hal fisik. Implementasi klien konsep model konseptual menjadi kenyataan ya. Jadi model fisik. Nah, kita lihat di sini skenarionya. Jadi Matt ingin membuat database pustaka yang disederhanakan untuk menyimpan detail buku di departemen kami. Nah, jadi ini fakultas ya. Kemudian di sini Matt menjawab, tentu saya akan mulai dengan mengidentifikasi entitas dan atribut serta hubungannya. Jadi ini kita dari konsep dulu ya. Dari konsep dulu seperti ini modelnya ya. Jadi kita hanya menentukan entitasnya aja dan hubungannya seperti apa. Ya ini aja. Konseptual seperti ini. Jadi menentukan entitasnya, kemudian menentukan hubungannya, sudah selesai. Kalau sudah dapat ini dinamakan dengan model konseptual. Nah, kalau model logisnya bagaimana? Kalau model logisnya di sini kita sudah menentukan uh, atribut, ya kita sudah menentukan entitas dan juga atributnya. Kemudian kita sudah menentukan mana yang menjadi primary key, mana yang nanti menjadi atribut wajib dan juga atribut yang tidak wajib ya. Jadi sudah kita tentukan di sini ya. Kalau yang ada tanda bintangnya begini berarti dia sudah harus kolomnya itu harus diisi nanti ya. Fieldnya itu harus diisi, tidak boleh kosong. Kalau nol berarti dia boleh diisi, boleh enggak gitu ya. Jadi opsional. Ya, kalau ini wajib isi atau mandatory ya. Nah, kira-kira seperti ini model logis. Jadi sudah kelihatan mana yang menjadi primary key, field-fieldnya itu sudah lengkap, hubungannya juga sudah ada gitu ya. Hubungannya ini sudah disederhanakan. Yang tadinya buku autor ini hanya cuman satu, di sini sekarang sudah disederhanakan ya. Author book ya, author book dan di sini berisi database author. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada skenario-nya lagi ya dari fakultas. Jadi, Mat, saya ingin mengetahui spesifikasi untuk semua tabel dan kolom yang diperlukan dalam database perpustakaan pustaka yang disederhanakan. Ya, Matt menjawab, tentu saya akan mengkonversi entitas dan atributnya menjadi tabel dan kolom. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini model disebut sebagai model fisik ya. Ini sudah jadi tabelnya, sudah di engineering ya dari tadi model logis. Sekarang sudah menjadi model fisik. Nah, di sini sudah lengkap datanya. Sudah ada primary key, sudah ada foreign key ya. Kemudian juga sudah ada di sini sudah ada tipe datanya, tipe data apa? Ya, apakah varchar, number. Kalau varchar sudah berapa karakter, sudah ada di sini. Ada date ya. Jadi sudah ditentukan di sini. Ya, seperti ini. Jadi sudah lengkap mana yang menjadi foreign key, mana yang menjadi primary key, hubungannya itu seperti apa.
Ini namanya model fisik ya. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau model konsep baru seperti ini, ya cuman menentukan entitasnya aja, belum menentukan atribut, entitas, dan hubungannya aja. Kemudian setelah menjadi model logis, kita sudah menentukan atributnya beserta primary key yang menjadi primary key-nya, bahwa yang field mana ya atau atribut mana yang wajib isi, mana yang opsional, itu sudah dimuat di sini ya. Nah, ini dinamakan model logis. Yang ketiga, selanjutnya seperti ini, yang sudah model logis satu itu kalau di Oracle Data Modeler itu di engineering menjadi model fisik seperti ini. Ya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa di-copy DDL-nya. Ya, kalian bisa impor nanti di aplikasi yang lain. Nah, jadi rangkumannya di sini kita sudah menentukan model data konseptual, logis, dan fisik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, demikian untuk penjelasan materi 2.2. Sampai jumpa di video selanjutnya.